Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmazani Kusnambi dengan NIM 2111521023 dari kelas A dengan mata kuliah PBO dengan respon pengampu Bapak Husnul Kamil dan Bapak Jeffrey Ramadhani. Di sini saya telah merancang sebuah program transaksi toko kosmetik, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas besar dan berganti untuk nilai UAS di semester 3. Di sini diminta membuat sebuah atau merancang sebuah program yang di dalam program tersebut terdapat beberapa kelas, beberapa constructor, ada inheritance, ada interface, ada percabangan, perulangan, dan proses matematika, ada method string dan date, ada beberapa exception, ada beberapa collection framework atau interface atau class implement, ada pengolahan database CRUD, dan jika ingin menambahkan silakan tambahkan sisanya. Nah, di sini saya telah merancang sebuah program di mana program tersebut dibagi dalam beberapa bagian. Dan main class-nya saya masukkan di bagian app Java. Nah, di bagian sini terdapat scanner input, di mana nanti ini akan merupakan metode yang berfungsi untuk menginputkan sebuah angka atau pilihan ketika customer atau user itu untuk menginputkan pilihan mereka ketika program sedang dijalankan. Kemudian ada fungsi booleannya, di mana ketika yang diinputkan itu benar, maka file akan muncul atau program yang dipilih akan muncul. Kemudian ada ini merupakan metode yang berfungsi untuk menghubungkan program ke database yang dibuat nanti, di mana database tersebut yang akan dinamakan dengan program toko kosmetik. Oke, kemudian di sini merupakan metode yang dibuat untuk menampilkan program dari Java yang berisi itu ada nama mahasiswa, itu nama saya, kemudian keterangan, NIM, jurusan, dan fakultas yang akan ditampilkan sebelum program berjalan. Kemudian di sini merupakan perintah exception atau berfungsi juga untuk koneksi database nantinya. Nah, seandainya jika koneksi database gagal atau yang akan muncul adalah exception karena gagal, maka yang muncul bukan exception, tapi ketika customer found exception, maka akan muncul driver error, atau ketika ada kesalahan di antara database atau program atau tabrakan antara yang lainnya, maka akan muncul tidak berhasil koneksi, dan itu perlu di fix terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Atau secara intinya dapat dikatakan bahwa database dan program belum dapat terhubung. Nah, ketika program dijalankan, tampilan awal akan seperti ini, di mana akan tampil selamat datang di Mylofo Kosmetik dan tanggal ketika program dijalankan. Kemudian ada percabangan, di mana di sini digunakan do dan while. Kemudian ada menu untuk pilihan menu, itu ada 7 menu. Kemudian di sini ada metode juga untuk input pilihannya. Dan di sini ada percabangan lagi, itu digunakan switch case, di mana untuk case pertama itu dimasukkan collection berupa hashmap, di mana untuk hashmap ini itu diurutkan sebagai integer dan string. Kemudian hashmap ini digunakan untuk menampilkan isi dari produk yang dijual dari toko kosmetik tersebut. Kemudian di bagian sini itu agar dapat ditampilkan nanti daftar pilihan produk yang dijual, kemudian ada ukuran hashmapnya. Jadi nanti ketika muncul ada 4 ukuran hashmap karena ada 4 produk yang dijual. Kemudian ada transaksi untuk tambah data. Kemudian untuk case 2 itu ada lihat data, ubah data, hapus data, cari data, reset data, dan keluar, di mana kalau itu program telah selesai. Dan untuk case lainnya akan dibahas nanti pada bagian mereka masing-masing. Kemudian nanti setelah menyelesaikan satu case, maka akan muncul apakah Anda masih ingin lanjut, ya atau tidak. Jika klik ya, maka akan tampil lagi menu yang ini tadi. Nah, jika tidak, maka akan langsung muncul terima kasih telah membeli produk kami. Artinya program telah selesai. Nah, kemudian di bagian customer ini kita masuk ke bagian pemesanan terlebih dahulu. Bagian pemesanan merupakan interface yang dibuat atau dirancang untuk digunakan dalam program ini, di mana ada 6 yang dibuat. Interface-nya itu berupa nama pemesanan dan nama customer, ada jenis produk, ada harga produk, ada jumlah produk, dan total harga. Nah, di sini untuk customer ini itu merupakan implementasi dari pemesanan, di mana di sini dibuat lagi tipe-tipe data dari fungsi-fungsi yang akan dijalankan nantinya, yaitu ada integer untuk nomor pemesanan, ada string untuk nama customer, ada string juga untuk jenis produk, ada integer untuk harga produk, ada integer jumlah produk, dan integer untuk harga.
Kemudian ada fungsi inputan lagi. Nah, di sini untuk ada constructor-nya, yaitu misalkan untuk pengisian nomor pemesanan, nama customer dan sebagainya. Kemudian ada method date yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian ada digunakan sini untuk override, dimana tadi sudah kita deskripsikan terlebih dahulu di atas itu mengenai nomor pemesanannya. Nah, di sini nanti ketika program dijalankan, user dapat menginputkan nomor pemesanan, nama customer, jenis produk, harga produk, dan jumlah produk untuk serta total harga untuk melaksanakan pembelian atau melaksanakan transaksi. Dan di bagian harga juga ada proses matematika di mana untuk total harga itu harga produk dikali jumlah produk dan akan ditampilkan total harganya. Nah, kemudian untuk di bagian transaksi ini ada inheritance, di mana transaksi itu merupakan extends atau inheritance dari customer karena ada beberapa fungsi yang harus turunkan kepada transaksi. Nah, di sini ada untuk pengkoneksian ke database-nya. Kemudian ada URL seperti tadi, kemudian ada fungsi to dates atau tanggalnya. Juga digunakan override untuk menginputkan jenis produk atau pilih produk, dan di sini ada percabangan. Seandainya jika pilih produk 1, maka jenis produk yang dipilih adalah maskara, atau jika pilih produk 2 adalah bedak, ketiga lipstick, dan keempat eyeshadow. Kemudian digunakan override untuk hal lainnya seperti harga produk, seperti misalkan pilihan 1 ada pilihan produk 1 itu harga produknya 50.000, pilihan 2 75.000 yaitu bedak, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pengolahan database. Nah, di sini juga digunakan perintah exception seandainya jika data itu belum terkoneksi. Dan pertama, ketika pengolahan data atau tambah data pemesanan akan ditampilkan tambah data pemesanan. Digunakan metode string to uppercase, di mana sih ada nomor pemesanan, nama customer, jenis produk, jumlah produk. Nah, ini semua akan tampil ketika setelah pembelian dan akan tampil ringkasan pemesanan. Nah, kemudian string SQL yang ini akan langsung masuk atau langsung terupdate di database kita. Kemudian jika berhasil, maka akan langsung data berhasil diinputkan. Namun jika tidak, akan berlaku exception. Jadi di sini gunakan trackage, di mana jika ada kesalahan di itunya database-nya, maka terjadi kesalahan di data. Namun jika mismatch exception atau misalkan si user itu salah menginputkan data, misalkan diinputkannya angka seharusnya diinputkan angka 1, 2, 3 seterusnya, tapi si user malah menginputkan huruf, misalkan huruf B, maka ini akan terjadi mismatch exception, maka akan tampil inputlah dengan angka saja. Nah, kemudian ada database selanjutnya, ini itu Oke, ini untuk menampilkan data transaksi seperti tadi. Ini untuk menghubungkan ke database, kemudian ini untuk format ke database tadi. Jadi di sini juga digunakan while agar ketika dijalankan maka database akan terus dapat terupdate dan fleksibel. Kemudian ada pengolahan database, ada ubah data pembelian, di mana pembelian itu dapat diupdate ketika misalkan kita masukkan nomor yang akan diubah. Kita masuk nomor 1, maka data akan dapat diubah. Seperti misalkan jika kita select bintang, artinya select semua dari transaksi merupakan nama database yang dibuat nanti. Kemudian ketika where, di mana jika nomor pemesanan sama dengan nomor pemesanan yang ada, maka itu dapat diubah. Nah, if result next, nama pelanggan, result case string, column label, nama customer. Jadi ketika ada yang dipilih, misalnya nomor 1, maka nama pelanggan itu bisa dipilih dan nama pelanggan akan diambil dari nama customer yang ada di label atau di database tadi. Nah, update transaksi set nama customer untuk nama customer yang baru, kemudian di mana nomor pemesanan itu harus sama dengan nomor pemesanan. Nah, jika statementnya berhasil, maka akan muncul data berhasil diperbarui. Nah, kemudian jika gagal atau trackage atau exception, maka akan terjadi kesalahan ubah data. Nah, di sini merupakan hapus data pembelian, itu hampir sama seperti tadi. Ketik nomor pemesanan kita ketik, kemudian delete from transaksi where nomor pemesanan, jadi delete dari transaksi atau database ketika nomor pemesanan yang kita inputkan itu sama dengan nomor pemesanan. Nah, jika berhasil, maka jika statementnya benar atau misalkan ini digunakan if statement execute update SQL lebih dari 0,
yang artinya ketika data yang diinputkan itu lebih dari 0, misalkan 1 lebih dari 0, maka itu benar, jadi data bisa dihapuskan, yang berarti data ada dalam sana. Namun jika gagal, maka akan muncul terjadi kesalahan dalam menghapus data barang. Kemudian pengolahan database, di sini ada untuk pencarian data pembeli. Ketika kita menginputkan nomor pemesanan, maka akan muncul data pembeli. Inputan untuk menginputkan data yang kita ingin cari. Kemudian select bintang from transaksi, select semua dari transaksi. Ketika nomor pemesanan itu, kemudian ada akan muncul tanggal. Kemudian di sini ada exception yang kira-kira digunakan nantinya. Nah, ini untuk ketika sesuai ke database. Nah, jika berhasil maka akan muncul mencari data pemesanan. Namun jika gagal akan terjadi kesalahan mencari data pemesanan. Kemudian ada reset data pembelian. Itu untuk menghapus semua data pembeli. Jika data from transaksi, untuk trackage-nya string SQL data from transaksi. Nah, jika statementnya benar maka akan muncul berhasil mereset data pemesanan. Namun jika salah akan terjadi kesalahan dalam mereset data pemesanan. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita akan langsung mencoba untuk merun program yang telah dirancang ini. Oke, sini saya run. Oke, seperti tadi sudah dikatakan, akan muncul dulu tulisan atau gambaran mengenai tugas besar pemrogram berorientasi objek, atau yang sudah saya program tadi di bagian programmer. Itu ada nama saya, ada NIM, ada jurusan, ada fakultas. Kemudian ketika database sudah berjalankan atau sudah berhasil, maka akan muncul class driver ditemukan dan akan muncul selamat datang di Mailova Cosmetic. Mailova Cosmetic. Mailova Cosmetic. Nah, kemudian akan ada waktu ketika kita merunning atau mengenai program ini, yaitu saya running di tanggal 30 Desember 2022, itu hari Minggu jam 5.45 detik. Kemudian silahkan pilih menu, kita pilih pertama itu pembelian produk kosmetik. Oke, di sini akan muncul daftar pilihan produk, ada maskara dengan 50.000, ada lipstick 30.000, ada eyeshadow 120.000, dan ada bedak 75.000, dan ukuran hashmapnya ada 4 atau ada 4 produk. Nomor pemesanan kita inputkan nomor pemesanan, kita inputkan nomor 1. Input nama customer, misalkan si Dita. Jenis produknya dia beli eyeshadow. Jumlah produknya kita masukkan 5. Nah, di sini akan muncul ringkasan pemesanan si Dita, yaitu jenis produknya ada lipstick, harganya 30.000. Kemudian total harganya 30.000 kali 5 yaitu 150.000. Tanggal transaksi itu hari ini dan juga ada waktu transaksinya. Dan berarti data berhasil diinputkan dan data langsung masuk ke database. Kemudian kita akan cek database yang telah kita buat tadi. Oke. Nah, di sini itu nih, di sini sudah masuk data Dita, yaitu nama pemesanannya 1, nama customer Dita dengan produk yang lipstick 30.000, 5 dan total harganya. Nah, ini Maria itu merupakan data yang sudah diinputkan tadi sebelumnya. Jadi ketika nomor pemesanan yang sudah diinputkan tadi diinputkan nomor yang Maria itu untuk nomor pemesanan itu 2. Jadi karena Dita diinputkan 1, maka Dita akan langsung naik ke atas karena ini akan otomatis diurutkan. Nah, kita kembali lagi, kemudian apakah Anda masih ingin lanjut ya atau tidak, kita lanjut dulu. Kemudian kita coba tampilkan data pemesanan. Nah, akan muncul tampilkan data transaksi, di mana ini data yang muncul sesuai dengan database yang telah dibuat tadi, dari nomornya, nomor produk dan sebagainya. Kemudian kita lanjut dulu. Kemudian kita pilih nomor 3. Kita ubah, ini untuk mengubah kita ubah yang Maria. Oke, nah, pelanggan Maria kita ubah menjadi safety. Data harus diperbarui. Oke, mari kita akan cek datanya lagi. Oke, Maria sudah berubah menjadi safety dan kita cek lagi di database. Oke, si Maria juga sudah berubah menjadi safety di database. Kemudian kita lanjut, kita coba hapus datanya. Oke, di sini kita coba hapus data si safety. Oke, berhasil menghapus data dengan nomor pemesanan 2. Berarti berhasil dihapus. Oke, mari kita coba cek. Nah, di sini tinggal tersisa data Dita saja karena tadi data safety sudah kita hapus. Nah, sekarang kita coba cek lagi di database. Dan di database pun nama safety juga sudah dihapus. Tersisa hanya nama si Dita.
Di cari data, kita coba cari data, yaitu kita klik menu 5. Kemudian kita coba cari data yang tersisa di database. Kita klik nomor pemesanan itu 1. Kemudian akan muncul data dita, yaitu sesuai dengan data kita tadi. Juga ada tanggal transaksinya. Kemudian kita lanjut lagi, kita coba kosongkan data pemesanan atau mereset yang tadi. Kita klik 6, kemudian berhasil mereset data pemesanan. Kita coba cek ya. Oke. Nah, di sini di database itu udah terreset untuk bagian persenan data. Kemudian namun akan tetap ada tambahan transaksinya. Kemudian kita lanjut dan kita keluar, yang berarti program telah selesai. Jadi untuk bagian itu terreset. Untuk database itu bagian data itu semua sudah terreset. Jadi mungkin sekian dari penjelasan rancangan program mengenai toko kosmetik. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.